geger. Guys, hari ini di tanggal 20 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Selamat Hari Santri ya. Semoga bisa terus memberikan inspirasi dan juga berkontribusi bagi negeri. Terima kasih banyak untuk para santri. Bisa mencontohkan attitude yang baik buat kita semuanya. Benar ya. Untuk saling menghargai dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Memberikan inspirasi untuk akhlak dan juga kemanusiaan. Soalnya kalau zaman sekarang tuh akhlak, adab dan juga kemanusiaan itu kita lagi krisis banget loh. Betul. Guys, apalagi di media sosial. Aduh sedih banget kalau lihat di media sosial. Makanya kenapa ada sekolah Islam gitu. Ibaratnya ini kalau kita berbicara agama ya, karena di situ ada akidah akhlak yang tidak dimiliki oleh di tempat sekolah-sekolah umum. Nih Karen nih kalau komentar di media sosial nih kadang nih. Lu komentarnya. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Bingung ku memikirnya, bingung ku memikirnya. Nyambung kan adanya? Nyambung. Suasana di. Benar. Jadi kita bisa mash up nanti kalau hut. Wih, mash up ya paling betul itu berdamai bukan hanya dengan diri sendiri. Dengan tapi siapa? dengan Sama orang lain, sama semua. Kan hablum minallah, hablum minan nas. Benar, Ya. itu luar biasa Hubungan ya. dengan sesama manusia itu Guys, harus. benar tapi jangan jahat sama orang lain deh, paling penting itu ya. Apalagi kalau di grup WhatsApp ngomongin orang lain, Tapi ya, kalau Perlan 86 nih suka ngomongin orang. Kalau udah di grup Perlan 86, lu dapet saweran nggak dari artis ini? sebenarnya Perlannya enggak. Om Perlan. Sahabat Ambiar, ini ngomongin soal diomongin sama orang lain. Ada bintang tamu kita pertama, seorang selebgram. Dia merasa sedih sekali karena dirinya, wajahnya, fotonya dijadikan sebagai olok. Mimi. Nggak boleh ya. Sebagai meme ya. Itu perundungan juga ya, nggak boleh. Perundungan ini sebagai bully. Nggak boleh. Jangan menormalisasikan pembulian. Jadi kalau ada artis-artis yang membuli siapa? Misalkan nih artis-artis itu kan contoh, langsung geruduk omae. Ya. Kita akan hadirkan di pagi. Kan banyak sekarang orang yang bully itu malah didukung ikut-ikutan membuli. Jangan pernah Nggak membuli. boleh. Siapa sih yang dibully siapa? Ini dia Ini korban selebgram. pembulian. Ini dia KK. KK. Selamat datang kembali KK, selamat pagi. KK, gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah, fresh. Baju kita sama ya, coklat KK. Coklat, aku coklat kuning. Aku Couple yakin. Mungkin Alhamdulillah, Nasar lagi ya. sendiri, Keke sendiri. Ya, kata siapa sendiri udah punya pacar katanya. Iya. Nanti kita bahas ya. Tapi KK sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Keke. Sobat Ambiar, ini kemarin jadi viral di media sosial, ada yang diduga korban bunuh diri ya. Karena Iya betul. Iya betul. Nah, betul ya. Diduga ini menjadi korban bullying di kampusnya. Dan ketika dia, ini fotonya ditemukan di kampus ya. Kemudian akhirnya memasukkan foto KKI ke grup WhatsApp, kemudian disama-samakan sama KKI. Itu yang membuat KKI sedih. Kenapa kok disama-samain sama aku berasa diejek-ejek gitu ya KKI ya? Ya betul. Kita mau kasih lihat dulu ceritanya seperti apa. Wajar kalau KKI sedih, kenapa harus ngejek-ngejekin aku gitu. Sabar ya, KKI. WhatsApp ya. Kita lihat berita seperti apa. Kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga Timothy. Kami juga turut berduka cita. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, hiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Dan semoga Timothy diberikan tempat yang terbaik. Amin. Ini gak mudah loh bagi keluarga, bagi kita semua untuk bisa menelan ini semua dalam tanda kutip. Begitu sulit sepertinya nalar kami untuk bisa menerima. Apalagi ada ya teman-teman karena satu kampus kemudian mengejek. Padahal korban sudah meninggal dunia. Di kuasa mentertawakan, kemudian mengkait-kaitkan dengan KKI.
Dan disambungkan ke KK ya. Jadi KK ceritanya gimana? Bisa menemukan foto Gimana kamu? perasaan Keke pas tahu gitu bahwa foto kamu ada di WhatsApp mereka? Jadi waktu itu kan aku kan emang lagi kerja kan. Ini kenapa sih notif banyak banget gitu. Terus habis itu aku nggak buka. Terus habis itu aku lebih suka ngecek DM kayak gitu kan. Nah DM tuh kayak Keke kamu disangkut pautin dalam pembulian ini loh kayak gitu. Dan itu banyak banget. Aku jujur ya, selama ini itu berapa tahun ya aku nggak pernah dengerin gosip-gosip atau kayak berita-berita. Bahkan mama aku tuh nggak aku suruh untuk ngasih tahu apapun pemberitaan di sosial media, nggak akan aku suruh kasih. Nggak usah tahu gitu KK-nya. Karena aku udah capek banget. Terus dari situ aku dibully malam itu, mungkin karena aku juga lagi merah juga. Lagi apa? Lagi datang bulan. Merah. Lagi halangan. Terus kondisinya aku juga mungkin capek. Terus habis itu aku sendirian kan. Aku kan bacanya kan malam kan, sendirian, orang tua juga lagi tidur. Terus aku nangis gitu. Kenapa kok aku disangkut pautin dalam pembulian orang lain? Karena selama ini aku nggak pernah ngebully orang lain. Dan aku menjaga diriku agar aku tidak pernah ngebully orang lain. Tapi kenapa kok aku disangkut pautin dalam hal tersebut gitu? Karena aku juga ngerasain aku dibully itu kayak gimana. Pas waktu aku SD, pas waktu aku SMP, aku dibully sampai dijepit tangan aku tuh kayak udah pernah ngerasain gitu. Tapi KKI apa yang disangkut pautkan dia dengan KKI itu? Kita kasih lihat. Apanya, coba? Itu netizen. Jadi Ini adalah tangkapan layar di grup WhatsApp ya. Para terduga pelaku bullying di grup WhatsApp tersebut. Yang sebelah kiri adalah foto korban Timothy yang ketika jatuh, sudah tidak bernyawa, kemudian dibandingkan dengan foto KKI yang ada di sebelah kanan. Ya, di sini ada, kita baca dulu ada di bawah fotonya Timothy yang sudah tergeletak. Nahan tawa gue jir, kekek. Dari tampang macan titik-titik. Lalu dilanjut di KKI, KKI jir yang lagi pose macan. Coba bikin chin, sejajarin muka KKI sama dia. Kekek. Lalu ada yang banyak sekali saya di kabar ini, saya tidak tahu menahu tentang kabar yang beredar di dunia maya. Namun sebegitu buruknya kah saya di mata kalian semua? Saya selama kurang lebih 2 tahun ini sengaja menutup rapat dari peredaran sosial media. Namun mengapa semakin saya menutup rapat diri saya, semakin kalian menghancurkan mental saya? Cuma satu pertanyaan saya, sebegitu salah dan burukkah saya di bumi ini? Memang saya bisakah menentukan takdir hidup saya supaya cantik sempurna seperti orang lain? Ingat hukum di bumi ini, saya tidak akan lapor tentang ini ke pihak berwajib. Tapi saya rasa mental saya sangat hancur. Terima kasih. KK, tadi KK itu bilang 2 tahun tuh aku nggak mau lihat pemberitaan aku selama 2 tahun terakhir ya. Iya, emang menjaga diri aja dari mental. Jadi aku pengen ngebagusin mental aku. Tapi kenapa pas waktu aku udah nggak terlalu fokus peduli sama sosial media dan aku nggak ngebuat diri aku kayak dulu lagi. Mungkin emang dulu aku kayak gimana, aku tahu itu masa lalu. Tapi kalau sekarang kayak aku menutup diri aja kayak gitu. Tapi kenapa masih aja kayak dibully, terus habis itu disangkut pautin ke pemberitaan kayak gitu tuh benar-benar shock gitu, nggak habis pikir. Ya karena kan memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan itu kan pasti nempel ya, pastinya di mata orang gitu ya, di pikiran orang, jadi pasti. Kita dengar dari orang rumah kamu katanya kamu nangis semalaman tuh pas lihat itu. Iya, karena emang keadaan keluargaku udah tidur. Terus mungkin aku juga kecapean dalam kerja, kayak banyak pikiran. Terus habis itu terus kamu lagi merah juga berita kayak gitu. Dan dapat berita tersebut. Terus habis itu malam-malam kayak aku ngerasa buruk kah diriku ini kayak gitu loh. Kenapa emang nggak bisa gitu orang tuh kayak menerima, oh sekarang udah nggak ada nih kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa KKI, kita ngajarin orang untuk gitu. Aduh bisa, capek KKI, capek. Bisa nggak sih sekarang lihat kita yang udah rapi, udah apa? Netizen. Orang iya sih. Emang kenapa sih 2 tahun ini kamu harus menutup diri untuk tidak membaca pemberitaan tentang kamu? Apa yang kamu rasain sih? Bukan tentang aku, tentang yang lain pun aku udah nggak baca. Kenapa? Karena
Males aja ya? Nggak mau kena mental aja maksudnya. mental healthy aja. Emang kenapa mental kamu selama ini? Dulu mungkin mental aku udah nggak karu-karuan ya, kayak apa ya, aku ngikut sana aku salah, aku ngikut sini aku salah, aku lurus pun salah, belok ke belakang juga salah. Jadi ya udahlah nutup aja kayak gitu. Tapi bukannya selama ini kalau kita ngeliat kayak gitu kan orangnya ceria. Terus Iya. udah gitu kita bercandain seperti apa, Keke juga tertawa, happy gitu. Apakah itu sebenarnya hanya untuk menutupi? Iya. Sebenarnya kamu tuh, aduh aku nggak suka loh diginiin. Sebenarnya aku nggak suka. Aku sebenarnya nggak suka diginiin, kayak aku ngerasa udahlah cukup pas waktu dulu. Tapi kenapa pas waktu kemarin, ya mungkin ada kesalahan di kemarin. Cuma Kamu harus kayak Mami Dewi, lawan. Kamu kalau nggak suka bilang Keke. Iya. Kamu punya hak, kalau nggak suka bilang nggak suka. Bilang, aku Kalau nggak nggak suka suka loh. bilang nggak mau. Gitu, iya. Bahkan- Kamu harus lawan, bangkit. bahkan di bulan puasa kemarin ada yang bilang kalau misalnya aku meninggal. Ya biasa ya, pasti banyak Itu ya. biasa. Itu King Nasar apalagi. Itu kita udah biasa di Biasa. Kalau itu nggak apa-apa Tapi lah, KKI, biarin yang kalau penting. menurut aku, pemberitaan. cara ngelawan netizen itu disengajain. Kamu misalkan suka dandan aneh-aneh tuh kayak dulu pakai baju. Kamu dandan lah Kenapa? aneh-aneh. Sengajain gini. Iya, Kenapa? betul. Mau enggak? Iya, Gitu-gitu betul. sengajain kayak Kenapa? Aku kan cantik. gitu. Kan sombong. Gitu. Gitu. Iya gitu. Jangan diambil hati. Itu akhirnya setelah ada yang ngebandingin kamu dengan Timothy, kan pasti sedih ya. Tapi ada ya permintaan maaf secara langsung Dari para dari pembuli. mereka nggak Iya. ke Instagram kamu? Aku nggak peduli sih, aku nggak peduli karena aku lebih mikir kayak hukum alam, hukum karma itu ada. Kalaupun nggak ada, aku lebih milih kayak hukum dari Tuhan. Karena hukum dari Tuhan tuh yang terbaik. Kayak kita mau kasih lihat. Ini para pelaku kemarin sempat minta maaf dalam video yang sempat mereka unggah. Ya. Gampang banget ya eranya zaman ini tuh ya. Ada orang ini maaf gitu. Kita tuh nggak habis pikir ya. Bisa begitu ya. Kita mau bilang bullying itu sudah biasa juga kok nggak tepat. Tapi ini membuli orang yang sudah meninggal. Iya. Itu tuh di mana bukan hanya logika ya, tapi hati nuraninya. Ya memang Betul. ada. Kalau ada kan nggak mungkin. Tapi yang gue yakini, yang saya yakini tuh anak-anak yang kena bully, dia lebih punya tempat yang beradab dan tempat yang lebih luar biasa. Anak-anak yang dibully itu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Banyak kelebihannya yang dibully Pasti itu. kelebihan. Tapi mohon maaf ya, semenjak sosmed ini in banget, sosmed itu bisa merubah perilaku seseorang. Iya. Ya. Yang tadinya baik jadi jahat. Betul. Ya, itu Yang tadinya juga. jahat lebih jahat Lebih lagi. jahat lagi. Iya, Jadi betul. pentingnya pendidikan sedari dini dari keluarga ya, kasih sayang keluarga dari anak-anak sedari kecil tuh memang betul-betul dibutuhkan ya, tidak ada trauma mereka sedari kecil. Karena kenapa? Takutnya mereka menyimpan rasa benci, rasa sakit hati yang pada akhirnya ini ditumpahkan kepada orang lain Iya. dalam Dan- bentuk bullying. Selain itu juga kesadaran diri kita masing-masing ya. Maksudnya Ya, sadar ngaca gitu gitu bahwa loh kita ya. tuh juga menggunakan sosial media tuh juga bukan buat Ngaca. ngebully orang gitu. Jadi Iya, mungkin bukan hanya Keke ya, Mami Dewi juga banyak kok. Yang bully-bully kita itu kadang kita Banyak. ngeliat cuma pakai tank top doang, aduh gak keurus. Jadi ini Tapi bisa sebetulnya ngebully orang. edukasi gitu. buat bukan hanya mereka ya, bukan hanya mereka pengguna media sosial, tapi orang tua yang sedang menyaksikan. Iya. Ya. Bahwa ini begitu kompleks. Ternyata anak-anak yang melakukan ini juga barangkali kesalahan bukan hanya ada di mereka, Iya. tapi juga pola asuh orang tua. Pola asuh parenting. Pola asuh orang tua, apa yang dilakukan apakah sudah tepat atau belum? Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Iya. Tapi bagaimana bisa memberikan kasih sayang seutuhnya agar nanti kelak ketika mereka sudah hidup dalam bermasyarakat tidak menyakiti satu sama lain. Betul. Karena pendidikan yang bagus itu kan di rumah ya. 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 Oke, kita mau lihat. Ini komentar mereka yang melihat kasus ini. Merendahkan dua orang sekaligus, KKI dan Timothy. Mereka kok ya KKI. lagi. KKI bisa up kasus ini karena pencemaran nama baik. Salah mau ngapain gitu. Bukan cuma korban, KKI pun berhak tersinggung sama ini orang. Minta maaf nggak ke KKI Dan Timothy sekarang. dan Timothy sekarang. Kalau menurut aku KKI gak usah melaporkan atas bencana karena Nggak gini, usah. itu buang waktu, Iya, buang betul. energi, buang pikiran segala macam. Semua. Udah aja tadi KKI bilang serahkan Serahkan ke kepada Tuhan. Allah aja Yang penting sudah. KKI menggunakan sosial media Setuju. dengan baik. Iya, Itu maafkan aja. mereka, biarkan aja. Biarkan karena KKI yang akan menjadi lebih bintang, lebih bersinar. Makanya sengajain lagi, apakah bikin apa lagi gitu yang lucu-lucu gitu. Eki, maaf ya, Iya. aku tuh
bukannya mau bilang Keke itu sudah biasa mendapatkan komentar miring di media sosial ya. Iya. Tapi kan Keke juga tahulah titik terendah Keke dalam mendapatkan komentar atau bullying di media sosial. Titik terendah Keke itu kapan sih ketika dapat bullying sama netizen itu waktu kapan? Waktu mungkin masa lalu pas waktu ada yang itulah ya soal pacaran itu dimulai titik bulian aku. Terus kamu tuh ngomong sama diri sendiri tuh apa ketika dapat bulian supaya kamu bisa lebih semangat tuh apa sih Keke? Karena nggak semua orang bisa sekuat kamu loh. Iya. Apalagi kalau kita ya, kita fotonya dijadiin meme terus dimasukin ke grup WhatsApp kayak barusan kita mungkin kita belum tentu mau lo datang ke sini. Orang tua sih. Orang tua yang ngebuat aku untuk semangat. Ya. Walaupun aku jarang komunikasi sama orang tua, tapi melihat orang tua kayak, wes semangat lo apa sih ngono-ngono kok didelok iku. Nah, kayak gitu itu yang bikin Ibu gitu. Iya mama aku. Hebat emang ibu mah. Apa mama bilang apa? Iya kayak gitu tadi. Ya udah nggak usah dipikir. Gak usah itu bahas. Apa ngono-ngono kuwi didelok ya wis ora usah. Ya, semua ibu gitu sih ya. Padahal hatinya mah gimana nggak tahu. Padahal hati ibunya juga sebetulnya hancur ya. Cuma bilang sama anak bisa hebat. Itulah ibu di Indonesia tuh hebat di dunia malah. Keke, dari kasus bullying ini tuh sekali lagi kita salut loh sama Keke Sobat Ambiar. Coba kalau Sobat Ambiar jadi Keke belum tentu juga bisa sekuat Keke. Dari semua bullying ini yang Keke bisa ajarin buat kita tuh apa sih? Kita tuh belajar dari kamu loh. Apa ya, terus semangat walaupun kalian dibully. Menurut aku orang yang ngebully kalian itu orang yang titik paling rendah walaupun mereka itu sekolah. Wah. Aku setuju. Ya udah berarti Keke memang karena kuat, Keke kan dapat karakternya spotlight semakin gitu kuat. loh. Jadi orang tuh bisa ngeliat. Guys, selama ini tuh mungkin banyak orang memandang sebelah mata, tapi kita belum tentu sekuat dia loh. Iya. Betul. Kalau mandang sebelah mata tuh gimana Rian? Gini nih. Ya gini. Apa tuh? Mata satu. KKI bikin lagi apa ke video-video yang lucu. Iya yang kreatifnya dulu. Kamu kan dulu suka make up, masih. Gitu-gitu KKI lucu-lucu. Sekarang masih. Udah setahun udah enggak. Oh udah enggak. Tutorial hijab cantik gitu boleh. Kenapa emangnya? Tadi tuh Keke bilang 2 tahun gak mau buka ini itu. Terus aku juga lagi kerja ketika lagi lihat Emang berita kerja ini. apa Keke sekarang? Ada pokoknya kerja di real life. Kerja di real life apa? Ada pokoknya. Aku alhamdulillahnya ada kerjaan yang bisa ngebuat aku terus itu dan apa ya cukup. Yang penting halal loh ya. Gitu loh. Iya. Dan kerjaannya kebutuhan hidup Keke dan Lancar-lancar ya Keke ya. Iya dan dekat rumah juga kan. Semoga rezekinya bisa deras seperti air zam-zam. Amin. Kita nggak kebayang ya kalau orang tua dari mendiang Timothy, pasti Timothy juga punya cita-cita yang begitu luhur gitu ya. Ingin memberi rezeki bukan hanya untuk dirinya tapi keluarganya. Tapi ayahnya juga memang sudah merelakan kasus ini. Kita akan lihat seperti apa ayah dari mendiang Timothy. Seorang bapak sedih banget ya bapaknya ya, maksudnya memberikan hati besarnya loh. Minta Berhati besar. minta maaf loh padahal beliaunya yang lagi berduka gitu loh. Kesedihan terbesar di dunia itu adalah orang tua yang harus kehilangan anaknya. Dia bilang memang dia memaafkan tapi melepaskan dan memaafkan 2 hal yang berbeda ya. Tapi melepaskan dan memaafkan memerlukan hati yang begitu besar apa yang dilakukan oleh bapaknya Timothy. Dia malah mengingat anaknya selama masa hidupnya, kalau memang ada salah, malah dia meminta maaf. Untuk pihak kampus juga tentu saja kami dukung penuh untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Supaya tidak ada korban yang lain. Karena kami juga yakin bahwa tentu saja kampus juga memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi karena mencetak manusia-manusia yang beradab dan juga berilmu. Tapi dengan kejadian ini juga menjadi pelajaran buat kampus-kampus seluruh Indonesia. Kita tidak pernah tahu bagaimana kejadian mereka sekarang ini. Bully-membuli juga masih pembelajaran. Iya, masih sangat terjadi sampai dengan hari ini. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa loh. Jangan sampai terjadi lagi. Mungkin kalau orang yang sekolah sebagai mahasiswa-mahasiswi sih mungkin nggak cocok untuk saling membuli ya. Karena dewasa udah, sekolah tinggi udah. Rasanya sama-sama bergandengan tangan untuk bisa jangan suka merendahkan orang lain gitu loh intinya. Rasanya udah bukan zamannya sekarang. Bukan zamannya. Zaman lah. Sekarang zamannya itu berkolaborasi ya. Nah. Oke, buat Keke, kita berharap kamu juga bisa berkolaborasi bersama dengan konten kreator lainnya. Semangat di media sosial, jangan berpikir
bahwa orang memberikan kamu komentar, semuanya. membenci kamu enggak. Masih banyak yang Masih mencintai banyak yang kamu mencintai ya. kamu ya. Semangat buat seorang KKI, semangat ya. Baik KKI, kali ini kita akan berpindah tempat dan juga mengajak KKI bermain dalam Ambiar dalam dilema. Let's go KKI. Selamat KKI. Silakan sayang. Ayo. Duduk. KKI pilih ya. Nggak bisa. Saya tak turun. Bantu ini. Sayang, gimana aku bawa? gendong dia orang dia berat. Ini udah paling bawah. Dia paling bawah. Maaf ya. Kursinya harusnya turunin lagi. Ini yang nonton Oke. jangan ini macam-macam ya, boleh Iya. lagi ya. Oke, Bentar. Oh iya. Keke, lebih pilih nggak terkenal tapi hidup tenang atau terkenal tapi tiap hari harus kuat baca komentar jahat? Kalau sekarang lebih pilih yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Karena aku lebih mikirin untuk mental healthy aku daripada harus mikirin untuk hujatan. Benar, gak Ya peduli oke, ya. yang dicari ketenangan berarti tambah dewasa Keke ya. Kalau bahasa Perancisnya hidup yang jongjon. Jongjon, yang penting duta. Tapi kalau udah tua masih suka ribut itu berarti tandanya nggak dewasa atau kayak gimana sih? Iyalah, buat apa kalau hidup Berarti lagi stres ya? Iya, nggak Udah tenang. masukin kandang Wajar, aja. Kak, kalau Ya emosi. masukin kandang yang kayak gitu. Oke, lebih pilih punya banyak teman tapi semuanya fake atau punya satu teman tapi benar-benar tulus nemenin kamu? Aku lebih pilih mama aku yang selalu nemani aku daripada temen orang lain. Benar, pilih Masya mama. Allah, bagiin mama ya. Sayang banget. Mamanya. Oke, lagi ya sayang. Lebih pilih hidup sederhana di kampung tapi diterima apa adanya atau hidup mewah di kota tapi terus dibully dan dibanding-bandingin? Lebih pilih hidup di kampung karena di kampung lebih nyaman. Lebih enak ya. Iya. Oke, lebih pilih punya pacar tapi cuma dimanfaatin atau single tapi kesepian? Single tapi happy. Enggak bisa, enggak bisa single tapi kesepian. Lebih pilih punya pacar tapi cuma dimanfaatin, aduh dilema banget. Atau single tapi kesepian. Kesepian gak Ya pokok. single kesepian lah. Orang ada mama kok. Aduh, hari gini Keluarga, ada pilihannya tuh gampang banget sebenarnya Sobat Ambiar. Ngapain sih ngejar kemenangan? Ketenangan sama kemenangan ya pilih ketenangan lah. Kita lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Yeay. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Belum King. Aku tuh ya selalu lihat dalam kehidupan orang tuh macam-macam ya. Iya. Ya. Ada yang dari punya segala macam, terus gak punya. Ya. Ada yang dari bawah biasa banget yang gak punya, tiba-tiba jadi sesuatu. itu banyak cerita Ya kalau itulah kayak harta begitu. ya. Harta Tapi itu yang- kan misteri. Tapi yang kuat dan tenang, biasanya dari yang nggak ada. Iya, betul. Jadi punya nggak kaget. Benar. Ya. Tapi kalau udah di atas jangan lupa untuk berbagi. Cuman beda halnya ketika kita ditodong, diminta, Itu dipaksa. nggak suka tuh. Nah, kemarin ini Kang Epi Kusnandar sama istrinya ini kan udah punya usaha Iya. tempat makan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemarin ini dipalak guys sama preman jadi viral di media Nah, sosial. aku sama Karen juga nggak suka kalau dipinta ya transfer dong, transfer gitu. Kita nggak suka ya Karen. Lupa curhat itu. Apalagi kita itu perintis bukan pewaris ya Benar. kan? Bukan, kita bukan perintis, kita bukan pewaris, kita penglaris. Iya dong. Laris Manis Tanjung Timpul. Bagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Epi Kusnandar dan juga sang istri ini dia Karina. Wah. Adik gue dong Karina. Oh. Wah, selamat pagi. Ya Allah, ini teh daun apa ya lupa lagi deh. Serawung ya? Serawung? Salada. Nanti ke serawungnya. Ya Allah. Salada. Aduh enak banget ini Kang ditumis. Epi, Karina, ini bahasa Perancisnya adalah jukut. Jukut goreng. Enak banget ya ini di oseng-oseng gitu ya. Iya, ini lagi Cabai murah merah, soalnya. cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kasih ke terasi, aduh. Ya belacan Menu gitu. andalan belacan. soalnya. Ada jukut kasih ikan goreng. bilis sih. Oh, iya. Kang Epi, sahabat Karina, kami mengucapkan terima kasih. Segar lagi
pagi, segar. Kami tuh ikut prihatin kemarin usahanya didatengin, Ya. oknum diduga premannya dipalak. Nanti boleh cerita sama kita ya. Kita mau kasih lihat tayangannya boleh ya? Ya. Ini dia. Rupa-rupanya. Yang luar biasa. Iya. Itu warung makan baru buka ya? Baru buka. Alhamdulillah ya. Berapa lama? Hitungan hari. Baru hitungan hari ya, Baru 2 mingguan. 21 hari sekarang ya sampai. 21 hari. Waduh. Tapi itu ramai Udah mau banget. sebulan ya. Alhamdulillah. Dari hari pertama kita buka sampai Makanan sekarang apa ramai itu? banget. Sunda. Makanan. Kan Sunda. Sunda. Itu gimana Kang Epi, Teh Karina, kronologinya sampai bisa didatengin seperti itu? Cerita. Kronologisnya itu malam minggu yang kelam. Jadi ada anak-anak yang nggak jelas di situ. Pada nongkrong gitu. Ada nongkrong, mata merah. Tiba-tiba ya saya mau ke masjid, dia malah gangguin ini. Begitu saya nggak ada, Emang kamu ketemu orangnya? ya orangnya orang Akamsi. Akamsi, warga situ, bukan warga ya, maksudnya mereka daerah situlah orang Daerah situ, ya penguasa Sana. tempat. Ya mungkin ngelihat warung kita Rame. rame, Iya. ya Minta jatah. minta jatah ya. Oh berarti. Ngomongnya gimana Teh Karina? Waktu itu tuh sekitar jam 11 malam ya Kak. Kita kan udah mau beres-beres, udah tinggal sisa-sisa sih. Terus dia dateng. Cuman aku memang nggak lihat langsung mukanya tuh kayak apa. Sampai sekarang nggak tahu orangnya yang mana. Karena lagi beres-beres kan di bawah. Cuman dengar suaranya aja. Dia mau Suaranya gimana? ada ayam nggak? Habis bang. Ya udah yang ada aja. Berapa orang maaf? 1. Oke. Cuman pas abis pesen gitu ada segerombolan anak-anak muda gitu di pojok warung gitu, di tempat yang agak gelap gitu. Kayak mantau gitu ngeliatin. Gitu kan akunya jadi takut gitu. Pasti. Akhirnya makanannya udah selesai, dia nggak datang-datang. Apa mungkin nunggu kita ngasih ke sana gitu atau gimana? Akhirnya saya samperin. Mas, ini makanannya mau bayarnya gimana? Mau pakai QRIS atau cash? Nggak tahu tuh tadi yang mesen si abang itu katanya sih. Kan kita nggak tahu gitu. Yang mesen itu tadi orangnya udah pergi, nggak ketahuan orangnya sampai sekarang. Lantas? Ya Jadi pesan apa itu teh orangnya yang pesan makanan apa? Iya dia bilang ya udah yang ada aja. Kita bikinin waktu itu ada ikan lele sama tahu tempe, udah disiapin, udah di box. Kan kita nunggu, karena kan dia mesen gitu. Iya. Ternyata dia nggak datang. Dan pada saat dia datang itu beberapa temannya emang mata-matanya merah gitu ya gitulah. Oke, maaf Teh Karina, jadi ada 1 orang ya, dia pesen terus selesai makanan sudah siap, orangnya nggak ada. Nggak datang. Nggak bayar. Ya mau gimana bayar orangnya nggak datang. Itu yang terjadi. Itu Teh Karina merasa bentuk intimidasi. Iya. Merasa. Dan tadi Kang Epi sama Teh Karina berkali-kali bilang matanya merah. Dugaannya mabuk itu maksudnya. Ya nggak tahu sih. Kurang lebih ya. Diduga. Tapi di tempat warung itu ada CCTV. Ada. Ada, harus ada. Berarti bisa tahu dong. Sayangnya CCTV-nya kurang, yang mengarah ke muka. Tidak menangkap gambar secara keseluruhan. Tapi suaranya terdengar. Suaranya terdengar. Teh Karina, gangguan ini, kita bilangnya gangguan lah ya. Gangguan. Gangguan ini apakah kali pertama atau sebelumnya sudah ada? Sering dari Misalnya? zaman dulu. Di tempat yang sama? Oh di tempat yang sama? Ya. Nggak pernah katanya, nggak pernah ada kejadian. Tenang di daerah sini. Berarti ini untuk di tempat Teteh baru pertama Baru kali. pertama, karena Pak RT-nya sendiri bilang sebelumnya tuh nggak ada kejadian-kejadian seperti Aman lah ini, gitu. aman gitu. Tapi kok pas kita bisa kejadian kayak gitu? Oke, setelah akhirnya makanannya jadi, orangnya nggak ada, itu segerombolan orang, terus akhirnya gimana? Mereka apa bubar setelah itu atau gimana? Habis itu ini saya ngoceh-ngoceh, maksudnya ini gimana sih kita mau tutup gitu kok orangnya nggak datang-datang. Saya tanya mereka juga nggak bisa jawab. Akhirnya mereka pergi, terus dari jauh ngintip-ngintip, saya liatin, Mas kenapa sih nih ngomong sama saya, bilang gitu. Ini tadi dia nyamperin, pas nyamperin saya juga takut, waduh langsung masuk ke dalam warung saya. Akhirnya berdebat lah sama temennya, berdebat sama temennya di luar. Tadi temennya abang itu pesen makan, cuman caranya nggak sopan. Saya bilang gitu, orangnya mana? Ya nggak tahu, katanya dia. Ya. Tapi Teh Karina punten ya, maksudnya ya sebetulnya temennya nggak salah juga dong? Ya temennya nggak salah, cuman kan mereka katanya ada 10 orang gitu, segerombolan gitu. Sempat dicari tahu nggak maksudnya mereka itu siapa, maunya mereka apa? Kita nggak nyari tahu, tapi sejak pas ada pemberitaan ini, beberapa warga-warga di sana, ibu-ibu tengah malam datang,
Itu ya Neng, itu rame ya kemarin. Emang tuh anak emang gitu katanya. Si ini ya pokoknya. Tapi itu masih dugaan ya, itu masih asumsi ya. Teh Karina, Teteh pernah mengeluarkan statement bahwa itu adalah pungli? Pungli? Enggak, aku nggak pernah bilang pungli. Karena banyak yang bilang, oh iya, jangan ada pungli. Ini beritanya tuh jadi simpang siur Kak, gitu. Makanya kenapa di warung kemarin saya sempat update di story. Maksudnya untuk media atau apapun lah itu, kalau bisa datang ya memang sesuai sudah janjian sama ACC dari saya sama Kang Epi, maksudnya untuk datang wawancara gitu. Kalau ini kan tiba-tiba rame sampai tadi malam pun nggak berhenti gitu datang media. Jadi kita tuh ngumpet di dalam. Padahal aku kan pengen jualan, kita pengen ada di warung itu gitu. Karena apa? Karena simpang siur beritanya. Ada yang bilang pungli, ada yang bilang apa macam-macam. Ya, makanya ini Teteh luruskan di pagi-pagi Ambiar ya bahwa itu bukan pungli. Bukan pungli, bukan ormas. Bukan ya. Jadi orang iseng aja mau orang iseng, matanya merah, dugaannya mabok satu orang, minta dibikinin makanan, makanannya jadi, orangnya nggak ada, nggak bayar lah gitu ya. Oke, kita mau kasih lihat, dia ada komentar dari netizen. Gitu. Kenapa nggak divideoin premannya agar tahu orangnya Teh? Strategi pemasaran ini mah. Tuh kan. Actionnya lumayan. Actingnya lumayan. Ini lagi seleksi pemain preman pensiun jilid 99 ya. Wah, si Tio nih kameramen yang komen tuh pas itu Tio lo. Bisa aja marketingnya. Oh, maksudnya gimana nih Teh dapat tanggapan seperti itu? Saya marah itu, maksudnya mereka bilang lumayan lah promo gratis. Mereka tuh nggak tahu ya perjuangan kita. Mereka taunya udah jadi, udah rame. Lah ngapain kita mau pansos atau mau ada yang bilang gimmick, ada yang bilang settingan. Kita udah capek. Teteh mungkin Teteh lagi capek banget kali hari itu ya. Iya, capek banget ke pasar. Soalnya langsung ke pasar kita belanja. Iya. Belum pagi saya harus ke warung lagi yang di Kalibata. Terus gitu ini nggak istirahat. Terus tiba-tiba ada orang yang mesen tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Ya siapa yang nggak ngomel-ngomel ya Teh? Iyalah. Terus caranya itu. Udah gitu disebutnya tadi strategi pemasaran. Kalau strategi pemasaran kenapa lo? Halo. Kang Epi gimana cara menenangkan istri? Maksudnya kan ini tuh orang berasumsinya macam-macam. Ada yang bilang, oh jangan-jangan pungli lah, ormas segala macam. Justru yang menanggapi strategi pemasaran, actingnya keren. Saya juga kaget waktu itu. Emang kamu lagi acting waktu itu? Saya terpesona sama acting kamu kalau benar-benar kamu acting. Makanya kamu jangan nama Pak RT mulu ngobrolnya. Oh iya. Dia lagi nongkrong sama Pak RT. Daripada nongkrong sama Bu RT. Iya ya benar juga sih. RT-nya parah kalau itu. Mending tungguin istrinya jualan gitu loh maksudnya. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya ya mudah-mudahan mah ini sebagai pengundang rezeki, jadi orang jadi tahu di warungnya. Terus tapi akhirnya dari setempat, dari Pak RT, RW atau orang-orang sekitar Pemda misalnya lurah, camat segala macam tuh akhirnya ada atensi nggak? Datang, mereka datang. Di persembunyian saya, kaget saya di belakang warung. Loh, kok datang semua ini? Babinsa, bukan Babinsa. Iya, Satpol PP, Babinsa, dari kepolisian, nama Satpol PP. Ya hikmahnya begitulah. Sekarang kan jadi lebih aman, alhamdulillah. Panggil dangdut deh biar rame lagi deh. Udah sekarang mah tunjukin aja sama kita bikin jukut gorengnya lah. Udah. Kalian aja. Jukut goreng ini kan sama orang-orang kan dikira kan ini strategi marketing. Pagi ini. Ya kan ya udah sekarang Teteh jualan bikin aja sekalian aja sudah. Jukut goreng itu selada air. Selada air bener nggak sih selada air ya? Iya, selada air yang digoreng ya. Oh selada air ini digoreng. Kasih lihat dong ke sini. Ini Tio gerak dong Tio. Gerak dong. Ini menarik sekali. Kan kata dia kan gue lagi mau jalan ini. Ini mana? Di rumah makan Sunda ini lagi viral. Menunya tuh sekarang lagi banyak jukut goreng ya. Oh gitu. Oh capitan sayang. Oh capitan. Kaya akan serat Sobat Ambiar. Jadi kalau ke rumah makan Sunda tuh menu ini akan selalu hadir. Lagi gitu ya. Selalu ada. Iya, enak. Ke situ, jangan ke muka gua. Jukutnya ini bukan ini. Karena kamu juga banyak jukut di pipi kamu, Ria. Pulang dari itu. Jukut. Ini kemana? Apalagi dia. Ini kasih loh. Ini Karen Delano. Oh iya. Jadi jukut tuh kalau di rumah makan Sunda mah ini teh paling di hitskan dan pakai sambal dadak. Dia tuh bisa buat garing. Sebenarnya parab domba. Kasih makan ini kambing. Iya. Buat kasih makan kambing. Taruh sini.
Oh, enak sekali. Sehari itu bisa habis berapa kilo itu jukutnya kalau di warung? Habis awal-awal buka tuh kita masih 5, sekarang udah 20 ikat. 20 kuintal? Ya. Bikin sambalnya biar raos Ya, kan? sambil bikin sambal kita mau lihat juga ini. Sambelnya gimana sambel? Ini namanya orang kalau lagi di atas ya, ibarat sedang di atas tuh kan angin semakin kencang. Banyak yang fitnah juga nih, Bener. sampai difitnah warungnya. Kita mau kasih lihat punten ya Kang ya. Ada yang memfitnah warungnya Kang Epi. Sok, sama mana Teraina. sok? Fitnahan ini luar biasa, tidak play-play alias tidak main-main. Muka-mukanya muka pemakai Karyawannya, tes urin semuanya, Kang. Jangan sampai kamu pakai baju orange ya. Kami kerja keras pagi, siang, malam untuk mencari rezeki yang halal. Tuh, jangan fitnah ya. Mana tuh? Itu orangnya waktu itu habis saya marah, dia langsung DM saya. Dia bilang, hapunten teh, maaf, saya minta maaf. Maafin bilang ke Akang, saya hilap, ngomongnya saya enggak. Dia udah nge-DM ke saya, nangis-nangis. Apa alasan dia tuh kasih komentar gitu? Ya nggak tahu, makanya saya bilang, ya udah kamu jangan ngomong aja sini, ketemu saya. Akhirnya ketemu nggak? Nggak ketemu, langsung di... Dia udah minta maaf lah. Ya, dia udah minta maaf, saya hilap katanya. Dia bilang saya ngefans, dia bilang ngefans sama ini. Oh, cari perhatian. Ya, cuman caranya nggak gitu, saya Iya bilang. benar. Ya orang lagi usaha, bangun usaha ya. Itu salah sambelnya. Lah kok gimana kok bisa salah? Sambelnya. Jadi Digoreng dulu. Oh, digoreng. Digoreng Maaf, punten Kang. Goreng tuh, Kang. Bolehkah kalau yang ngerendos itu apa bahasa Indonesia? Menumbuk. Yang mengulek boleh teteh? Mengulek, saja? menumbuk. Boleh ya teh? Boleh. Oke. Ini memang untuk sambal itu ada racikan khusus dari warung teh Ada. Bar. Raina? Aduh, Ada. Warungnya tuh namanya apa sih? Jukut Warung Samali. Samali. Oh, oke. Selain Lo udah nyang, ada payung nggak? Ada payung nggak? Sabar, emang begitu kan minyaknya panas. Ya, tapi nggak begitu juga. saling. Oke. Iya. Kang Epi, selain itu ada kejadian lain nggak? Cabe, takutnya kena muka Dimas. Iya, ini kan muka kita aset Itu gitu. namanya Juga cabe kalau cabe. Hei, kalian berisik banget. Ada minyak, ada cabe, nanti kena muka Udah jelong. buka langsung jelong. Iya, ayo kembali lagi tuh, kembali lagi ke sini yuk. Yuk. Oh, Kang Epi ada kejadian apa lagi selain itu? Apalagi kejadiannya? Pegang itunya. Jadi ada apa, kiriman-kiriman apa gitu Kang Epi mungkin? Oh, dia tengah Kiriman malam parcel didatengin. gitu. Kan dia kan selama warung buka, dia nginepnya di ruko, di warung sama karyawan. Datengin siapa teh, kuntilanak? Hah? Didatengin orang jam 2 malam diketok-ketok warungnya. Nih, kita baca ya. Assalamualaikum Kang Epi. Waalaikumsalam. Salam kenal Sate Acana, saya titik-titik dari Karawang. Dan ingin izin bertanya sebelumnya, apakah Kang Epi akan bermain di salah satu Teteh proyek masak film aja. Oh iya, oke. atau short movie di Karawang. Soalnya saya lihat ada flyer dan info casting di Karawang mengatasnamakan Kang Epi sebagai salah satu pemainnya. Hartu Nuhun. Oh, ini Kang sehat selalu. Jadi ini guys, ceritanya Kang Epi ini namanya dicatut ya untuk dugaan ini loh penipuan untuk casting segala macam ya Kang ya. Iya. Gimana ceritanya Kang? Gul pisan. Ceritanya tiba-tiba nama saya dan ada diembel-embelin Epi Kusnandar preman pensiun, gitu akan terlibat di film ini, sehingga si panitianya itu ya untuk menarik para Casting yang mau casting, yang mau main film. Nah di situ wah bukan saya marahnya itu karena bawa-bawa nama preman Harus bayar. pensiun. Ya pasti nggak tahu tuh harus bayar atau enggak. Oh. Sayanya nggak dikasih tahu, nggak dikasih informasi. Saya nanti akan ditegur sama pihak preman pensiun. Sedangkan saya udah pensiun. Beneran pensiun. Oh, oke. Intinya mencatut nama Kang Epi gitu ya. Padahal itu belum tentu benar juga apa enggak, ya kan? Terus kalau sama orangnya Kang Epi kenal apa enggak? Saya nggak pernah ketemu, jadi nggak kenal, dan akhirnya memperkenalkan diri lewat DM-nya ya. DM. Pokoknya jangan langsung percayalah kalau ada yang begitu casting segala macam lewat media sosial. Itu beda ya kalau yang nguleknya Teteh sama Kang Epi. Tadi Kang Epi tadi nguleknya plak-plak gak jelas deh. Pelan endol. Tolong kasih kendang, Kang Teh Raina. Goyang dulu dong. Iya, dicobain. Kita cobain jukut goreng samali. Panas dulu.
Apanya? Minyak panas. Minyak panas. Minyak panas. Pakai ini teh. Buat ini. Buat ini sok Yang apa? mana Yang mana? Ini pakai ini tuh, sedikit kan? Ya. Mana? Dan minyak nih? Iya. Ini sok sedikit aja teh. Ya, sedikit Apa mau ini? Mau ini? Enggak. Itu aja. Ya, sok. Terus, go. Itu kesedapannya pakai minyak panas. Gitu. Oh. Ya. Nih Sobat Ambiar ya, kalau misalnya Sobat Ambiar penasaran ada menu apa aja di warung makannya Kang Epi, saksikan dibikin lapar. Iya. Bakalan ya guys. Sok ini ada nasinya sayang. Asinannya teh. Cobain sok ada nasinya sok. Sok dicobian lah sok. Kurang asin dikit. Yang nasar akan makan katanya ya. Sok cobian lah. Yang nasar silakan yang pertama. Ayo sok. Cobain. Guys, pedes Ini banget. Karen. Pedes banget. Nih sok. Pakai ini kali ya, pakai Kasih nih Kak, piringnya lap dulu pakai ayamnya bener gak? Bener gak? Ayo sayang, sini sayang. Keke, kamu mau nggak? Keke, ayo Keke. Oke. Aku coba jukut sama sambelnya aja kali ya. Kalau ayam goreng mungkin semua rasa ayam sama, nggak mungkin ayam rasa kambing kan ya. Ini kan bisa jadi bumbunya beda loh kalau dibuat. Tiap restoran bisa jadi beda-beda. Sok siraosnya. Sok. Bumbu. Ini Oh sambal. belum? Ditaburin aja sesukanya. Oh gitu. Oh belum Oh gimana teh? Oh ini belum dikasih bumbu. Kasih bumbu belum. atuh teh, gimana caranya? Ya udahlah. Iya, Teh, bumbuin. Aku bumbuin, aku mau di Aduh, cobain. takut keasinan. Wah, tuh aku mah suka yang asin-asin karena aku pengen cepet nikah. Dewinya aja lama. Siap ya? Halah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak loh. Pakai ayam ya Ayam Karen gorengnya ya. enak banget, sambelnya enak guys. Guys, Kelihatan enak aja. Kelihatan enggak enak. beneran. Sambelnya enak banget. Kakak bagaimana Kak? Coba ke kamera raos apa hente? Sambelnya Apa enak enggak? Pedas ya? Enak. Ayamnya enak, sambelnya enak banget ya. Auce? Auce. Auce ini enak benar. Cuman kalau aku sendiri kepedesan ya, jadi aku sukanya nggak terlalu pedas. Aku suka ini. Oh karena teteh mah mungkin pedes pas suka banget pedes ya. Guys, Iya. Sepedas mulut nih. Kalau aku enak banget. Guys, kameramen. Ada yang kuat makan pedes? Jangan barisan lagi tetap di pagi-pagi Ambiar Gege. Kesian lah Lagi, capek guys. lo. Endang, bukan. Yang lebih indah dari semua ini, rumah ukir dan cerita. Pagi-pagi Ambiar geger. Hadir di pagi-pagi Ambiar, bos kita Bang Sunan Kalijaga dan juga sama Vina Sunan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami semua disini mengucapkan Terima kasih. Sudah hadir. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Coba gimana Salma, ini kan hubungannya sama mantan suami sih sebenarnya ya. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Mengenai kasus hukumnya dia, aku nggak ada tahu menahu sama sekali gitu sih. ya. Tidak mengikuti baik kalau Tahu gitu. cuma nggak ngikutin. Tapi masih komunikasi, kontakan hubungan baik kan setelah berpisah? Sebenarnya baik-baik aja sih, tapi biasanya memang aku yang reach out duluan. Jadi setiap kali misalnya dia kan ada beberapa kali juga viral gitu, biasanya aku kayak nanya kabar. Niat baik ya? Niat baik betul. Niat baik, nggak ada niat apapun itu. Kalau Bang Sunan, ini kok ada speak up tentang hubungan ini nih Bang Sunan. Kenapa angkat suara? Jawabnya tenang ya Bang. Jadi kemarin saya kaget, banyak sekali yang kirimin saya, teman-teman, kok manusia itu memasang atau story atau postingan percakapan antara Salma sama dia di tahun 2018. Lama. Saya langsung berpikir, ini kalau dia melakukan hal tersebut tanpa izin Salma, maka saya akan segera melaporkan, gitu ya, tanpa izin, kan? Memposting percakapan tanpa izin. Lalu saya telepon Salma, Salma bilang, ya memang ya di 2018 itu setelah ada huru hara, yang seperti kita lihat juga, Salma minta maaf sama orang tuanya terlebih dahulu. Saya anterin waktu itu. Salma
nggak ada yang suruh, dia punya inisiatif untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya anak itu. Lalu nggak lama kemudian Salma ternyata tanpa sepengetahuan saya juga meminta maaf terlebih dahulu kepada anak itu. Nah, jadi saya pikir ya saya nggak perlu marah sama Salma karena ya itulah Salma. Dia punya, walaupun ilmu agamanya mungkin tidak setinggi anak itu, tapi dia punya adab. Ya, dia punya adab terlebih dahulu minta maaf sama kedua orang tuanya anak itu dan sama orang itu. Bang, abang tuh dari tadi ngomongnya manusia itu, anak itu, orang anak itu, anak itu, anak itu. Kenapa nggak mau nyebut nama? Bang masih kesel? Hah? Masih kesel? Saya lupa namanya. Lupa. Oke, ini yang di capture sama Taki Malik. Kita sebut Taki Malik. Kalau kami nggak masalah ya bang ya. Kemudian dia posting. Ini abang permasalahkan 2018. Tahun 2018 percakapan itu. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar lo? Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah sama-sama. Saya juga minta maaf lahir batin ya buat keluarga. Juga insya Allah mudah-mudahan bisa tetap silaturahim. Gue pengen cerita banyak nih, kan kita sekarang udah baik-baik aja. Sambung silaturahmi yuk, gue kangen sama Wafik. Wafik Azizah kah? Hi, how are you? I hope you're doing just fine. Gue harus buka ini ke kalian. Gue sama Alma sudah selesai, bahkan kita masih berteman baik hingga saat ini. Iya, selesai kan sama Salma, itu pun juga Salma yang minta maaf. Kalau sama orang tuanya Salma gimana? Sabar bang, sabar. Iya kan? Sabar. Baik, kami paham sih. Iya, iya. Ya lah, dulu dia pengen dapetin anak saya, ngelamar, ngejar-ngejar lah, datang ke rumah lah, ngajak ketemu lah, ya bermanis-manis. Begitu selesai, udah dari 2018 ya, sampai detik ini udah berapa kali lebaran tuh teman-teman? Udah berapa kali lebaran? 7 kali. Ya, nggak pernah ada basa-basi, kirim kartu, DM, WhatsApp, SMS, telepon. Sebenarnya kita juga nggak ngarepin sih. Cuman kita jadi memastikan bahwa anak ini ya kita jadi tahu adabnya sampai di mana sih. Bang, maaf, itu tuh sama. Itu percakapan 2018. Dipostingnya kapan sama Taki Malik? Jadi sebenarnya dia itu sudah beberapa kali sempat bertanya sama aku sebelumnya sekarang di akhirnya posting ya. Boleh nggak aku capture chattingan kita untuk aku posting. Tetapi aku merasa aku nggak perlu jawab itu. Kenapa? Karena dia ini gimana ya jelasinnya? Menurut aku ada agenda tersendiri. Ini menurut aku ya. Kalau salah, mungkin aku bisa salah gitu. Tapi setiap kali dia lagi viral yang berkaitan dengan aku, pasti dia minta maaf, terus izin capture. Jadi menurut aku maafnya tulusnya di mana? Oke, maksudnya Paham kan? baik. Seakan ya pengen kasih tahu sama orang gue tuh sama dia udah baik-baik aja kok, udah fine-fine aja. Abang tersenyum dan abang juga tadi bilang bahwa anak gue udah minta maaf sama Allah dan juga orang tuanya. Tapi ini berarti kalau Taki Malik sudah minta maaf sama abang belum? Nggak ada, orang tuanya juga nggak ada datang basa-basi. Segitunya ya, aku tuh udah minggu lalu, kan terakhir kami kontak minggu lalu. Aku tuh udah minta tolong sama dia gitu, kayak tolonglah minta maaf. Karena kan aku melihat juga ibu sama ayah ini kan memang belum pulih sama sekali gitu. Berangsur pulih aja enggak. Wajib dong buat orang tua ya gitu. kan? Jadi aku sempet minta tolong khusus ke dia. Oke, kalau misalnya kamu mau naikin capturean nggak apa-apa, tapi aku minta tolong balik ya. Tolong minta maaf sama orang tuaku. Tapi responnya Ya sampai sekarang nggak ada. nggak ada lah, intinya nggak ada sampai sekarang. Padahal itu chat aku minta tolong minta maaf tuh baru minggu lalu. Tapi dia duluan minta tolong kamu kan? Pada saat Iya, dia lagi ada 2024, masalah yang 2024. tanah ini, dia minta tolong kamu kan? 2024 iya betul. Minta tolong untuk naikin, boleh ya gue naikin, saya naikin Ya. capturean percakapan antara dia dan kamu untuk Ya. membuktikan bahwa kamu dan dia kasih lihat ke orang-orang baik-baik saja hubungannya. Baik-baik aja. Ya buat kepentingan dia, kamu tolongin kan? Iya. Sementara kamu minta tolong sama dia, Ya gitu respon. ya gitu. Ya, maksudnya diduga untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya itu, saya jawab iya itu. Itu dugaan. Abang senyum-senyum. Nggak diduga itu udah pasti. Oke, Bang. Tapi kalau kami kan harus bilang diduga, Bang. Kalau kita kan bukan pengacara, tidak bisa membela diri sendiri ya. Abang, tapi seandainya setelah ini Taki Malik datang ke Abang minta maaf gimana, Bang? Enggak. Enggak apa, Bang? Kan udah saya bilang, udah kita tutup, kita ketemu di akhirat aja. Abang Tuhan aja memaafkan loh, Bang. Ya, tapi kan saya bukan Tuhan. Baik, oke. Mamanya Salma juga belum bisa memaafkan Taki Malik katanya. Iya. Kita mulai yang satu ini ya. Berat. Bang, lihat istri kayak gitu gimana? Ya saya bilang, mereka beruntung ketemu saya udah menjadi orang hukum, pengacara terkenal. Coba kalau saya kepala gangster, apa saya kepala mafia ya Udah habis. ceritanya lain.
ceritanya lain pasti. Salma, sebetulnya kamu tuh sudah berdamai ya. Dalam arti kata sebetulnya sudah berdamai dengan keadaan pun juga dengan dia. Tapi melihat orang tua yang masih belum bisa menerima karena sakit hati ya wajar. Kamu lihatnya gimana sih? Jangan nangis saya. Nggak bisa nggak nangis kalau masalah orang tua. Aku jujur, kami sekeluarga memang tidak pernah ada percakapan sebelumnya mengenai luka mama papa tuh sedalam apa sih. Nggak ada obrolan itu, ya kan ya. Makanya kalau boleh jujur, di saat itu terjadi kemarin, mama papa tuh marah sama aku. Jadi aku kena marah. Aku tahu kok mama papa itu sakit, aku tahu, tapi aku nggak tahu dalamnya semana, dan aku pikir ya udahlah, sudah 8 tahun mungkin sudah mulai memaafkan. Tapi ternyata memang masih sedalam itu lukanya, dan akhirnya aku bersyukur karena aku tahu gitu, oh ternyata mama papa tuh masih lukanya tuh sedalam ini ya, yang aku tadinya anggap ya mungkin udah mulai pulih gitu, ternyata enggak gitu. Jadi melihat mama papa seperti itu, aku nangis kemarin. Aku nggak pengen nangis karena untuk berkaitan dengan dia aku udah nggak mau nangis. Tapi itu purely karena aku ngelihat respon mama papa yang nggak pernah aku lihat sebelumnya di obrolan keluarga manapun. Jadi itu shock aja buat aku, kayak wah luar biasa ya orang tuaku sesakit ini, dan aku merasa apa ya, aku kurang menghormati mereka dengan mengizinkan dia untuk posting gitu. Aku tidak berpikir panjang. Jadi ini bukan tentang dia, tapi ini tentang mereka. Tentang ibu dan ayah. Bang, kenapa tidak pernah atau apa alasan menyembunyikan sakit ini abang dan istri ke Salma? Karena pada saat itu kan dia masih muda sekali ya, usianya masih muda sekali. Saya kepingin dia bisa kuat, bisa move on, menghadapi. Jadi rasa sakit kita sebagai orang tua itu ya harus kita hold dulu. Lebih kepada penanganan emergensinya adalah supaya Salma bisa survive. Bayangkan di usia berapa kamu waktu itu? 17, 18? Ya, seusia muda itu mendapatkan bulian yang luar biasa buliannya, sehingga ya gitu. Berarti kalau sekarang misalkan nih Bang Sunan diizinkan lagi, nggak tahu belum, mungkin Salmanya juga belum mau kali ya. Kalau dapat lagi, misalkan calonnya Salma, itu yang nentukan Salma atau? Gala nomor 1 anaknya dulu. Tapi melalui. Kamu nggak trauma kan? Enggak dong. Enggak. Kamu mau cari yang aman nggak, punya suami yang gimana? Mau cari nggak yang aman, yang gimana? Tipenya yang gimana? Ada. Siapa? Aku sama Karen. Aman pasti di rumah, happy terus, ketawa. Bang Sunan sama mama kamu juga ketawa. Ketawa terus. Tiba-tiba aku mau show pakai ronce kan, mantu gua pakai ronce. Ketawa, pasti ketawa sampai mama kamu bilang gini, lelucon banget hidup gua. Terus tiba-tiba mau hadir acara gathering apa gitu, karena lagi barengan. Sayang kita bareng ya. Tapi nggak tipenya Salma sendiri tuh kayak gimana sih sayang tipenya? Ya yang baik lah. Gimana? Ganteng mah. Kalau baik kan udah, maksudnya lebih. Ntar dulu ini Salma, please. Gila deh. Gimana Sal? Tipenya gimana ya? Kalau dibilang cari yang seperti ayah udah pasti nggak ada. Ya Udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada. Jadi itu sulit sekali. Tapi yang penting mendekati lah. Maksudnya tanggung jawabnya, sayang sama aku, dan nanti karena papa nih sayang banget sama mertua-mertuanya. Jadi itu kayak nilai plus gitu. Salma, wajar sih. Ayah itu cinta bener pertama. Sih, cari suami yang sayang sama mertua. Bener itu. Ya. Ayah itu cinta pertama anak perempuannya ya. Ini ada postingan lainnya ya. Oke. Tapi apapun itu kita berharap ada kejujuran, keterbukaan antara orang tua dan juga anak. Walaupun sebetulnya memang sulit ya. Ada hal yang harus ditutupi juga. Hanya waktu yang bisa. Akhirnya ya seperti sekarang. Akhirnya tuh ya beruntung lah ketahuannya sekarang. Kalau nanti mungkin akan lebih sulit ya Bang. Ya kadarullohnya ada kejadian seperti ini kan, Salma jadi tahu ternyata bapak ibunya tuh masih terluka gitu. Salma, dilihat dong bapaknya. Bang, setiap abang sholat tuh doa buat Salma apa sih?
Ya semoga Salma kembali ke fitrahnya, menjadi anak yang solehah kembali, udah itu aja sih. Di setiap sholat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Karena aku tahu itu ada cerita dulu waktu dia masih kecil, dia yang ngajarin saya baca surat-surat. Setiap mau tidur saya yang diajarin sama dia. Gitu. Salma, lihatlah sebelah kananmu seorang penipu ulung. Dia tutupi loh sakit hatinya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk papa kamu? Glowing ya, langsung untuk. Ntar aja tahu pas ya. makan siang atau makan malam. Kalau aku, kalau dibilang makasih tuh nggak cukup kayaknya ya. Setiap hari cuma bisa berdoa aja sih, kayak aku cerita aja sih sebenarnya sama Tuhan. Orang tuaku ini luar biasa banget, mau itu ayah atau ibu. Jadi kayak entah gimana caranya mereka pantas banget masuk surga. Kuat banget mereka ini. Karena aku juga menyadari jadi anak tuh banyak banget kurangnya, banyak banget bikin pusingnya. Oke, mau bilang apa sama papa? I don't know, hidup yang lama aja ya. Kayaknya nggak bisa kalau ayah pergi cepet-cepet. Panjang umur ya. Apalagi anak perempuan tuh ya, cinta kasihnya bapak pasti. Bang, abang tuh kalau sekarang ini ya bang. Tadi tuh kita di belakang sempat tanya, Salma, lu tuh sekarang kalau mau kenalin cowok ke bokap lu gimana? Takut nggak? Iya sekarang takut kenalin, dia bilang gitu loh. Takut ya. Karena sekarang Bang Sunan tuh tidak seperti dulu kalau Salma bilang. Kalau dulu tuh santai kalau ada cowok mau datang. Kalau sekarang Bang Sunan tuh nggak semudah dulu kalau Salma mau bawa cowok. Kecuali yang kayak kita pasti. Abang tuh pengennya Salma tuh dapatnya kayak gimana deh? Dari dulu saya udah bilang sama Salma, saya nggak pernah ngelihat yang datang itu anaknya pejabat atau dia seorang kaya atau apapun itu. Tapi nomor satu yang penting dia cinta banget dulu sama Salma. Ya. Kalau Salma udah ngerasain itu, baru boleh bawa ke saya. Hargai ya. Karena saya juga dari seseorang yang nobody, tapi ketika kita mencintai luar biasa pasangan, kita bisa jadi somebody. Betul. Gitu. Yang kemarin juga kan cinta juga sama Salma. Kalau cinta kan itu kayaknya standar ya kalau memang Yang mana nih? Nggak yang mana? Yang manapun itulah bang. Kalau punya hubungan serius harus cinta dulu dasarnya. Selain cinta itu apa lagi bang? Ya kan pansos juga ada yang Zaman juga sekarang ini, ada Bang. juga yang mau berlindung sama kepengacaraan saya orang hukum karena dia banyak kasus, ada juga. Sama tapi sekarang lagi deket sama seseorang? Gitu ya. Nggak ada. Tapi selalu curhat gak setelah dengan Tak itu selalu curhat gak sama papa atau sama mama kalau lagi deket sama seseorang? Cerita, kalau ceritanya pasti. Cuma kami berdua udah sepakat. Kayaknya kalau aku yang ngefilter tuh gak bener terus. Jadi yang Jadi maksudnya kalau misalnya baru PDKT sebelum ditembak bawa dulu ke sini, karena ayah kan biasanya susah tuh. Oke. Gak mau, harus pacaran dulu, nanti kalau udah 5 bulan 6 bulan baru mau ketemu. Oke. Aku udah gak mau. Sudah berapa laki-laki yang akhirnya gugur terfilter oleh ayah kamu? Nah, tapi ini ayah juga kebiasaan. Apa? Ayah tuh karena saking percayanya sama anaknya, jadi kadang-kadang tuh dia suka kayak yaudah biarin aja dulu, nanti juga anakku tahu sendiri. Padahal feelingnya udah gak enak. Nah itu yang mesti dirubah juga tuh. Nah, mau feeling enak sama yang kita. Yang itu aman banget ya, aman. Sama semoga dapat yang bukan hanya cinta sama kamu tapi orang tua kamu. Dan Bang Sunan sama istri tercinta semoga sakit hatinya lambat laun bisa terobati ya. Kita kembali saat lagi tetap di bagi-bagi. Kan ku tulis sejarah begitu tenangnya hati, terasa aku tatap matanya. Pagi-pagi ambiar geger. Kesininya nggak pakai yang tadi segini, kenapa? Apanya? Tadi kesininya kenapa nggak pakai yang segini? Bagus itu. Wah, dingin. Oh, di sini kan musimnya winter every day. Gua mah heran sama produser.
Kenapa menerima bintang tamu yang suka selingkuh? Kenapa? Dengerin. Dia udah gak selingkuh, orang dia udah balik lagi loh. Udah balik lagi? Balik lagi. Tapi kan kemarin selingkuh. Iya. Ya wajar dia ganteng mau selingkuh, emang kenapa? Gua mau nanya. Apa rahasianya udah selingkuh terus diterima? Kasih tahu dong. Gak kebayang kan? Salah Perasaan kayaknya dia yang sering selingkuh. Ya kalau kayak Rian sama dia ngomongin dirinya. Ya makanya kok bisa ya maksudnya? Tapi dia ketahuan nggak balik lagi. Tapi begini maksudnya. Naufal, kita akui dia terus, kita salut sama dia. Dia mengakui bahwa dia selingkuh loh waktu itu di sini. Ya. Tapi akhirnya balikan lagi sama Aura. Benar. Kemarin siapa yang minta balikan? Aku. Apa alasan kamu? Kejar dia. Iya dong. Sebenarnya waktu aku datang ke sini tuh aku udah memperjuangkan dia kembali. Oh. Sebenarnya. Memperjuangkan. Tapi Caranya? Nah, berpetualang. Pokoknya kita Petualang. Coba tanya Bang Sunan. gimana aja? Oke. Kamu memperjuangkan dia. Yes, aku memperjuangkan dia dan aku pada akhirnya datang ke sini udah memberanikan diri untuk pengen ngungkapin. Sebenarnya itu sih. Dia menerima kamu kembali. Alhamdulillah. Harusnya kita datengin auranya juga ya. Iya. Aura siapa sih? Ini aura kasih. Beda. Kan saya nggak tahu. Saya nanya. Aku nanya sama Kak Dewi sama Rian. Kan kita nggak diinfo. Ya kenapa Aura nggak diundang sih Pak? Aura. Lucu banget. Ya udah kalau aku nggak pakai H kenapa? Beda sama orang. Aura tuh kalau kita beri suara bagus di aura, di gura. Agak jauh ya. Jauh. Nyebrang. Naufal, Jadi gimana sih kok dia bisa menerima gitu? Berapa lama Gua nggak akan kamu? jawab kalau- Berapa lama kamu supaya dia balik sama kamu? usahanya tuh berapa lama? Aku usahain dia kembali itu maybe lama sih, aku cukup lama karena aku harus dapetin restu dari orang tuanya. Iya dong, udah nyelingkuhin. Iya benar. Tuh, dan pada saat itu juga aku ngerti banget kenapa mama sama papa juga, mama papa dia ya, aku manggil mama papa juga. Mama papa juga pada saat itu nggak setuju. Jadi ya aku apapun yang terjadi next, it will be next. Kamu Pada saat emang udah cinta mentok banget sama Haura, padahal kan masih ada Lita Perla. Tapi David, kamu misalkan Naufal David, siapa David? Kok lo tiba-tiba ke Oh no, kan dia siapa David? oh, Pak, kan kita nggak tahu. David Jawab siapa dong. sih? David. Apa sih David? Dia nggak sebut aja gua mah, yang penting rame. Lo gila-gila David. Vivit. Noval, Lo inget gak Vivit? tapi kamu kan biasanya cowok kalau udah putus nggak mau balik lagi. Biasanya Tapi cewek bagus yang... loh dia Dapat, mengakui ya. David. Kenapa kamu pengen balik lagi? Nggak ada yang kayak dia. Iya, satu nggak ada yang kayak dia. Maksudnya apanya? Ya memang gak ada yang kayak dia. Kasih sayang ini. Oh, yang tulus gitu dia. Oke, Mario kita baca dulu komentarnya ya. Gua ketawain ya Haura kalau Noval berulah lagi. Serah deh. Kemarin gue belain mati-matian. Umur sehaura emang lagi ngeyelnya. Ege dibilangin cowok red flag juga, dianya masih puber. Masih berbunga-bunga dengan kata manisnya si cowok red flag ini. Ujung-ujungnya balikan lagi, padahal kemarin pas putus masuk RS. Awas ya kalau part 2 nggak mau. Bela-bela kamu lagi haur. Sebentar, kenapa sih orang-orang ini ikut campur urusan orang? Kenapa sih dia mau Heran, balikan? kenapa dia mau balik kayak dia mau ngapain? Namanya juga dia mau public jodoh sama figure. siapa? Kenapa sih lu ngatur-ngatur jodoh orang? Pertanyaannya kenapa? Gua mewakili deh. Dia masih suka, perempuannya masih suka, lu pada repot lu. Iya, lakinya suka, perempuannya suka. Hah, Kita juga suka liatnya. Mereka berdua. Iya. Apa janji kamu kepada Haura supaya dia yakin sama kamu? Aku nggak ada janji apa-apa, jadi beneran nggak ada. Aku cuman kali ini beneran mantap sama pilihan aku dan aku nggak takut untuk cuma ngomong mengakui. gitu doang. Ya, Aura bapaknya kayak Bang Sunan. Tapi gini deh, pertanyaannya. Ketika kamu sama Haura, apa yang membuat kamu berselingkuh? Sementara kamu tahu bahwa dia adalah orang Mau yang terbaik nyoba-nyoba buat yang kamu. lain katanya. mungkin dulu aku belum dapat pelajarannya. Belum Salah ya? dapet. Pelajaran apa? Matematika, bahasa Inggris, Pelajaran apa? biologi. Kemarin juga sama kakak sempat Ngapain apa kada? Lo syuting bareng udah sama dia. Emang sama Haura dapat gengsi pelajaran ya. apa?
Aku kemarin sama Haura itu dapat Matematika, biologi, IPS. sosiologi. Apa pelajaran hidup apa? Aku dapat pelajaran bahwa sesuatu yang dimulai dengan tidak baik pastinya tidak akan berujung baik. So I started something with selingkuh dan pada akhirnya aku sadar bahwa seorang yang selingkuh itu pasti tidak akan upgrade, melainkan dia Saya tuh dengerin. downgrade. Maaf kamu, Keke ketawa kenapa? Keke ketawain Naufal kenapa? Sosiologi. Telat banget. Tapi Noval ada pepatah. Apa? Katanya berselingkuh itu nikmat, tapi rumah tangga jadi kiamat. Itu lagu. Bang Sunan. Bang Sunan ini sekarang pemilih. Tapi dia ini hebat. Dia mendatangi papa mamanya Haura untuk minta maaf. Gentle. Seandainya Bang Sunan adalah orang tua Haura di mana anaknya pernah diselingkuhi, tapi dia datang untuk minta maaf, apakah akan masih menerima kembali? Gentleman dong. Ya pasti. Bagus. Karena Ngakui setiap orang wajib kita beri kesempatan. Nah, benar. Tapi nggak yang satu itu tadi. Bang, aku mau tanya. Bang, aku mau tanya, kalau orang selingkuh dikasih kesempatan, kalau kira-kira di antara kami ada yang suka sama anak abang dikasih kesempatan nggak? Yang itu ya, yang itu yang seperti mati lampu. Aku ya. Ya nanti di pelaminan kita berdua. Love banget lah. Aman bang, happy. Oke, kita kasih lihat ya. Ini Haura sama Naufal ini semakin bucin, jadi kalau kemana-mana ke lokasi syuting aja ikut. Dia tambah romantis katanya. Coba, gimana di lokasi syuting? Nah, emang setelah putus cinta itu kemarin lebih romantis sekarang apa dulu? Aku bisa berani bilang sekarang sih. Kenapa bedanya? Bedanya aku ngerasain Lebih dekat sekarang. Lebih dekat. Iyalah, punya perasaan bersalah. Aku bisa ngebenerin itu juga sih bener. Itu ada benernya karena jadi lebih sweet aja. Tapi dari Bener, karena dia Haura, pengalaman. tapi dari Haura masih ada yang suka curiga-curiga ke kamu nggak? Karena kan bagaimanapun juga kamu pernah buat salah kan? Ada nggak curiga-curiga, Ada cek-cek curiga-curiga lagi nggak? handphone, Kayak trust issue. Gimana tuh? Gak ada. Gak ada? Sama sekali gak. Ih, baik dia banget tetap Haura ya. Dia percaya, Hebat. tetap dia yakin. Nah itu yang Yes. bikin aku pada akhirnya mikir tuh 100 kali untuk ngelakuin apapun, berkata apapun. Tapi Tiger, kamu tuh Tiger lo. Lo tiba-tiba dari David lo ke Tiger ya? Bukan. Tiger macan dong. lihat ya tangannya aja boxing, lihat tangannya itu kalau ninju orang, ini ditinju bengong. Ini kenapa tangannya? Dia petinju. Iya, pegang-pegang. Bekas latihan doang kak tuh. Iya, kemarin Bekas mau. latihan ya. Iya. Kamu mau nanya apa? Kata King Saya Nasar pengen tinggi, lihat aku tangannya, kenapa tangannya? Dia petinju loh, jadi gede-gede. Tinjunya gimana? Tinju. Tapi Naufal, kita mau kasih lihat yang satu ini namanya juga sama-sama berperan ya. Ada perasaan ini kayaknya wajar lah ya. Itu salah. Coba, abang kita baca dulu. Silakan bang. Naufal cemburu Haura adegan mesra dengan lawan Jenny. Kenapa kamu bilang ini salah? Maksudnya Kok jadi kamu yang cemburuan? Enggak. Makanya aku bilang itu salah. Oh memang selalu ya bikin-bikin ini, siapa sih yang bikin ini? Mungkin clickbait. Jadi kamu nggak ada rasa cemburu? Enggak, bahkan sampai Haura aja sampai mohon sama aku untuk sayang kamu Kenapa bisa kamu nggak nggak sih cemburu? Kenapa nggak cemburu? Aku cukup confident sama diri aku sendiri. Aidi. I carry myself. Alah. Apa karena kamu ganteng? Kamu jadi merasa kamu Nah, aku cuman mikir bahwa ada setiap orang tuh pasti ditakdirkan untuk seseorang. Jadi kayak don't worry about it. Naufal, kamu bilang kamu cukup percaya diri dengan kamu. Itu lain halnya dengan Haura yang minta kamu cemburu. Butuh ada validasi dari dalam dirinya dia yang membutuhkan bahwa ada perasaan dari kamu yang ada rasa protektif atas dirinya. Itu beda loh. Aku protektif, cuman aku nggak cemburuan. Bedanya di situ. Bagus dong, nggak kayak lu Mas Rian, dikit-dikit cemburu. Enggak, pura-pura cemburu itu kadang dibutuhkan oleh pasangan. Apa pura-pura cemburu? Nggak ada pura-pura. Di mana-mana itu orang harus apa adanya. tapi beneran Itu kebiasaan palsu dalam berhubungan loh. cemburu ya cemburu. Mami gue nih. Kalau lo pakai pura-pura berarti lo semuanya pura-pura. Mencintai lo pura-pura. Berarti lo cemburu aja lo pura-pura. Ada 3 mami gue nih, ada 3 mami gue nih. Lu bertiga nggak usah pada ngamuk, kayak pada hubungan lo pada bener aja lu. Gimana mau benar hubungan kita kalau misalkan perlakuannya itu selalu palsu? Benar. Lagi Kak. Gimana? Apakah gimana apa?
Gimana kalau diperlakukan selalu palsu kayak dia, cemburunya palsu. Bener kan? Ada yang bon. Cucok kan punya mantu kayak gini. Apakah betul katanya sudah semakin serius kenalin ke orang tua masing-masing? Udah. Yes, Ke mami kamu juga? Udah. Oh, nggak kenalin sama Mami Dewi? Nah itu nanti aku bawa ke sini, Mas. Gimana? Udah dibawa ke Ragunan ke mami kamu? Rumahnya emang di Ragunan. Rumahnya emang di Ragunan. Noval emang mau serius mau nikah gitu? Rumahnya di Ragunan. Ada rencana mau nikah? Jika memang rencananya, jika memang sesuai sama rencananya, Tapi kamu keseriusannya ada mau bawa Ada. ke sana? Noval? Tahun ini, tahun depan, aku nggak, dia nggak masih bisa 17. memastikan. Oh dia masih 17. Oh masih 17. Mami bilang apa ketika kamu balikan lagi? Pasti ada wejangan dari mami kamu kan? Mami kamu tahu kamu pernah selingkuh. Kali ini jangan sakitin, Mama titip Haura di tangan kamu juga, Iya. mewakili orang tua dia. Tolong, Noval. Maukah kamu berjanji disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, Malaysia dan juga Brunei yang sedang menyaksikan untuk tidak berselingkuh? Apaan sih? Kan kita disaksikan seluruh masyarakat. Iya. Seluruh ASEAN, dunia. ASEAN. Dunia. Coba mau bilang apa? Aku berani untuk ngungkapin bahwa kali ini pilihan aku udah cukup matang dan aku udah 1000 kali memikirkannya dan I will not make the same mistake ever again. Ini laki-laki sejati tuh lihat berjanji depan TV kalau nggak akan selingkuh. Jangan Ya kan? selingkuh. Gue juga Nggak dapet yang boleh kayak main gini dulu. selingkuh. Sebentar. Satu. Kenapa Wi? Gue juga dulu dapet yang kayak gini. Dia dulu mantan kamu pernah berjanji. Ya selingkuh juga. Aduh. Maaf ya sayang. Kamu umur sekarang berapa sih Nova? 26 aku. Oh sebetulnya terpautnya lumayan jauh Iya, ya. tapi oke loh. 9 tahun kurang lebih. 9 tahun. Dia 17 tahun. Berarti dia. 9 tahun perbedaannya ya kalian ya? 9 tahun. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau laki harus cari. Berarti Haura tuh kayak aku sukanya yang mateng-mateng gitu. Betul. Maksudnya gimana Tika? Suka mateng-mateng. Berarti kakak. Buat Aura main-main kesini lah ya, kita tungguin ya Aura ya. Ya. Iya ya sayang kesini ya Ya, sayang. Haura. Kamu harus Kayaknya kenalan kenapa sama diam Mami aja? Dewi. Kamu nggak sakit hati kan? Enggak. Nah, kamu happy kan? Happy. Tadi soalnya agak begini, takutnya gelegepan. Enggak. Ketawain sosiologi. Naufal, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini salah satu aktivitas atau juga hobinya Naufal ya, semakin positif. Sekarang lebih suka olahraga, boxing ya. Boxing. Kita mau kasih lihat seperti apa kalian. I love boxing. Lu gak bisa lu gitu. Belah. Jadi, Luar biasa lu tapi kamu ya. Salah. Kalah. Gak apa-apa. Apa pengalaman? Iya. Seberapa sering kamu ikutan boxing, celebrity boxing? Lumayan sering sih. Aku nggak sering kalau celebrity boxing, tapi kalau amateur boxing aku lumayan. Ya, persiapannya gimana sebelum pertandingan? Lumayan intens, pasti latihan setiap Berapa hari. bulan itu? Aku ngelakuin itu soalnya sebagai hobi, so I can practice walaupun gak ada tanding tuh sehari 2 kali, 3 kali ya. Oh, jadi intens juga latihan kamu kalau boxing. Berarti seminggu hampir setiap hari dong kamu latihan boxing? Iya Ya benar. ini boxing nih. Makanya itu pas pertandingan kalau kalian lihat begitu tangan lawanku yang dinaikin, aku ekspresinya kaget banget. Jujur, kaget banget karena itu kelihatan langsung. Karena kamu yakin menang. Iya. ya ini masih mending boxing. Ini box Hello Kitty. Selain lawan Asa Anwar, siapa lagi selebriti yang pernah kamu lawan? Andri. Belum, baru dia doang. Oh, oke. Baru dia. Pernah lebih banyak menang atau kalahnya? Lebih banyak menang aku, alhamdulillah. Ya. Udah berapa tahun kamu di boxing itu? Kepalanya 2 sekarang. Nah, tapi aku tadi Tuh orang di. aku tadi penasaran kenapa pada waktu diajukan menangnya kok dia kaget itu, kamu merasa menang, ada indikasi curang? Enggak sih. Aku nggak mau Pede mikir menang aja sejauh gitu, sana. Cuman mungkin aku sangat respect sama pilihan juri, Oke. sama penyelenggara juga. Kayak mereka milih pada akhirnya dan mereka ngelihat yang menang adalah Aksa dan aku sangat menghargai itu. Cuman aku ngerasa pada saat melakukan pertandingan, aku yang lebih banyak nyerang, aku yang lebih banyak masuk pukulan, aku yang lebih agresif. Jadi aku sekaget itu makanya. Aura tuh gimana kalau ngelihat kamu Main tanding itu kan pasti deg-degan. Diperbolehkan nggak? Kalau sama dia selama aku yang mau nggak apa-apa. Cuman kalau pressure dari luar jangan.
Oh, kemarin nonton nggak dia, Aura? Nonton. Oh, no. Ya itu ya ekspresi kaget kamu ya. Iya. Dan dia juga maksudnya Aura kaget banget begitu ngelihat. Kenapa lu berdua lo? Keren, bro. Tapi tetap buat kita kamu keren. Kamu tetap pemenangnya di hati kita ya guys. Semoga kamu juga prestasi boxingnya bisa semakin Melesat. ya, dan kisah cintanya Juga semakin romantis. Ya, filosofi cinta dan boxingnya juga bisa selaras. Lebih baik memberi daripada menerima. Kita bersama kita tapi bagi-bagi. Beri. Seperti bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat zaman, juga sebagai jawaban semua. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu. Terima kasih, Bang Sunan, terima kasih. Nanti kita mampir-mampir ke restoran ya. Main ke restoran. KKI makasih. KKI kita dukung kamu pokoknya ya. Anti pembulian. Pokoknya jangan pernah ada bullying lagi ya. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih juga buat Nova. Sukses. Semoga perselingkuhan kemarin bisa dijadikan pelajaran. Lancar sampai hari H ya Nova. Anti pembulian pokoknya. Anti perselingkuhan juga. Salma sukses, kalau berminat call me. Ya, I will. Kita lagi. Pagi-pagi ambil. Jeger.